Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukron ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebagian amalan-amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saat ini sedang menyaksikan video pembelajaran fikih kelas 3, mudah-mudahan kalian di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan amalan-amalan apa saja yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Materi yang telah lalu kita sudah melaksanakan atau sudah belajar materi yang berkaitan dengan ibadah sholat witir dan sholat tarawih, atau sholat tarawih dan sholat witir. Nah, selain sholat tarawih yang dilanjutkan dengan sholat witir, ada banyak sekali amalan yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, yang pertama adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalian ya, anak-anak Al-Ghazali yang soleh dan soleha selalu terbiasa melaksanakan tadarus Quran harian di rumah ya. Adapun waktunya terserah kalian, ada yang di pagi hari ba'da sholat subuh, ba'da sholat zuhur, ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib biasanya ya. Adapun juga ada yang melaksanakan ba'da sholat isya. Tidak masalah waktunya, yang penting kalian punya azam, punya komitmen, punya tekad untuk melakukan atau membaca ayat Quran atau ayat suci Al-Quran setiap harinya. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan sumber inspirasi bagi manusia, sumber segala ilmu, bahkan semua ilmu yang ada di alam semesta ini bersumber dari Al-Quran. Matematika itu ada dalam Al-Quran karena penemu rumus-rumus matematika ya itu adalah orang-orang Islam. Nah, karena orang Islam, maka mengambil ilmunya atau sumbernya dari Al-Quran. Kita kenal dengan ada namanya Al-Jabar. Kemudian tentang kedokteran. Tentang kedokteran pun sama, bersumber dari Al-Quran. Ya, kita kenal dengan Ibnu Sina, ya, itu para penemu teori atau ilmu kedokteran, gitu ya. Kemudian banyak lagi ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran. Nah, untuk itu bagi adik-adik di rumah, anak-anakku sekalian, jangan putus asa kalau kita sedang malas untuk membaca Quran. Terus paksakan, karena itu ibadah yang baik, karena pahala membaca Al-Quran itu banyak sekali. Membaca Al-Quran selain itu merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim dan muslimat. Membaca Al-Quran pun itu adalah sesuatu sumber penenang hati. Jikalau kita misalnya merasa cemas, khawatir, maka dengan membaca Al-Quran insya Allah akan menolong kecemasan itu. Karena dengan membaca Al-Quran artinya berzikir kepada Allah. Dan Allah pun telah berjanji, apabila kalian berzikir kepadaku, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kemudian, pahala membaca Al-Quran banyak sekali. Tidak dihitung dari satu ayat saja, tetapi dihitung dari setiap huruf. Jadi kalau kita membaca
surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu terdapat 3 huruf. Nah, 1 hurufnya itu adalah sebanding dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca 3 huruf dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah tadi, berarti kita sudah mendapatkan seperti melaksanakan 30 kebaikan. Coba adik-adik pikir di rumah, kalau kita melaksanakan misalnya menolong orang, bersedekah, berinfak misalnya gitu ya, itu biasanya dihitungnya dengan 1 kebaikan. Nah, kalau ini membaca Al-Quran, luar biasanya Al-Quran, spesialnya Al-Quran, dengan membaca Al-Quran itu akan dihitung per huruf. Jadi kebayang kalau adik-adik di rumah membaca 1 halaman dalam setiap harinya. Oke, bahkan saudara-saudara kita yang lain ada yang sudah mampu membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, ya, dengan program Odoj, One Day One Juz. Nah, kita karena masih belajar, ya, kita cukup 1 lembar sehari, ya, bisa dibagi dalam 5 waktu sholat. Berarti misalnya kalau dalam 1 halaman terdapat 15-20 ayat, maka bisa dibagi per sholatnya itu bisa 3-5 ayat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, kenapa di bulan Ramadan kita dianjurkan, disunahkan untuk banyak-banyak tilawatil Quran atau banyak-banyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saharu Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu ayatnya. Ya, yang artinya pada bulan suci Ramadan, ya, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran pada zaman dahulu itu di bulan Ramadan. Untuk itu jangan kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran, ya. Harus semangat karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, ya. Kemudian pegangan hidup kita. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya ke dalam hutan, ya, kemudian kita belum pernah masuk ke dalam hutan tersebut. Jadi kita tidak tahu sumber makanan ada di mana, sumber air ada di mana, kemudian tumbuh-tumbuhan apa saja yang dapat dimakan, binatang apa saja yang dapat dikonsumsi, kemudian di mana jurang, di mana ada hewan buas, kita tidak tahu sama sekali. Nah, kemudian kita misalnya memanggil pemandu hutan tersebut. Ya, jadi pemandu hutan tersebut sudah mengetahui seluk-beluk hutan tersebut, ya, di mana tempat sumber air yang bisa dikonsumsi atau diminum, di mana tempat makanan yang bisa kita konsumsi dan bisa dimakan, di mana ada hewan buas, di mana ada jurang, di mana di situ misalnya ada pasir hisap. Nah, dengan kita membawa pemandu tersebut yang menguasai seluk-beluk hutan, kita akan merasa tenang dan insya Allah perjalanan kita menjadi aman, tenang dan nyaman karena kita membawa pemandu atau petunjuk. Nah, begitupun kita di alam dunia ini, di bumi ini, karena kita di bumi ini tidak lain hidup kita ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Baik, demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa amalkan beberapa amalan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.